Bab 1020. Bagaimana aku mengaku salah sambil bersujud. Setelah mandi selama setengah jam lebih, Gita baru merasa tubuhnya bersih. Gita melihat ibunya sedang duduk di sofa mengangkat telepon sambil menyeka air mata ketika dia berjalan keluar dengan menggunakan handuk. Aku juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, nasib suamiku sungguh buruk. Sekarang dia berada di ruang ICU, kata dokter harus diamati selama 48 jam. Dia sambil berkata sambil menangis, lalu melirik Gita yang keluar dari kamar mandi dan lekas berkata, "Sudahlah, aku masih ada masalah, jadi tidak berbincang denganmu lagi." Kemudian menutup telepon sambil menyeka air mata baru berjalan ke arah Gita dan menatanya dengan cermat. Sedangkan tampak sedih sudah hilang. Gita tidak merasa aneh, juga tidak merasa ibunya tidak perhatian pada ayahnya. Dia menangis memang karena sedih, sekarang tidak sedih karena dia tidak menggunakan suasana hati itu untuk berbincang dengan Gita. Ibunya adalah orang yang dapat membedakan cinta dan benci. Detik lalu dia bisa sedih, detik berikutnya dia bisa senang, hidup yang tenang. Dulunya Gita juga mempelajari hal yang sama dari ibunya, tapi tidak disangka. Dia akhirnya kalah di tangan seorang pria. Gita tentu saja tidak berani memberitahu ibunya hal ini, karena ibunya akan menertawainya jika memberitahunya. Penampilan seperti ini sudah bisa dilihat. Tadi, paman yang menjaga pintu di bawah mengira aku, Hani sangat baik hati sehingga membawa pengemis pulang. "Gita, Ibu, sudah lama tak bertemu, bisakah Anda jangan menyindirku terus setelah bertemu?" Hani mengedipkan matanya yang polos, "Kenapa? Aku tidak memarahimu di dalam telepon, lalu kita sudah lama tak bertemu, apa aku tak boleh memarahimu sebentar?" "Bukan." Gita masuk ke kamarnya dengan wajah tidak senang untuk mengganti baju. Alhasil dia hampir pingsan ketika dia melihat baju-baju di dalam lemari. 5 tahun lalu, dia merasa baju ini cantik, sekarang terlihat sangat kekanak-kanakan. Gita merasa tak berdaya, lalu menutup lemari. Hani yang masuk juga tidak bisa menahan diri untuk menyindirnya ketika melihat adegan ini. "Kenapa? Apa kamu tidak mau pakai baju? Apa kamu ingin keluar dengan telanjang?" Selesai berbicara, Hani baru menyadari putrinya sedang menatap dirinya dan tatapannya itu membuatnya mati rasa. "Ngapain kamu melihatku?" "Ibu, aku merasa bajumu terlihat lebih cantik dari bajuku yang dulu, pinjamlah bajumu untukku." "Tidak waras, ngapain kamu seorang gadis memakai pakaian ibu-ibu?" "Ibu-ibu apa?" Gita memberengnya dengan tak berdaya, sebenarnya usia ibunya tidak terlalu tua, juga memiliki wajah yang seperti anak-anak, suka berpura-pura muda, jadi pakaian yang dipakai sangat modis meskipun gaya pakaian yang dipakai dengannya berbeda. Tapi Gita merasa setidaknya lebih baik daripada baju kekanak-kanakan di lemarinya. Selain itu, dia sudah memutuskan untuk berubah dari hari ini. Kedepannya dia tidak akan sedih atau menetes setetes air mata untuk pria. Jika dia sedih atau menangis karena pria lagi, maka dia adalah babi bodoh yang tergemuk dan terjelek di dunia ini. Berubah itu harus dimulai dari sekarang. Pertama-tama mengubah gaya pakaiannya, dia ingin meninggalkan pakaian yang kekanak-kanakan dan tidak dewasa sebelumnya dan dia harus menjadi wanita dewasa dalam pikiran dan penampilan. "Ibu, pinjamlah aku tidak ingin memakai baju ini, aku ingin memakai bajumu." Selesai bicara, Gita memeluk lengan Hani sambil bersikap manja. "Minggir sana, jika kamu memakai bajuku, orang lain akan mengira kamu sudah menikah. Saat itu, bagaimana kamu bisa menikah?" Hani tiba-tiba teringat sesuatu ketika mengatakan masalah menikah, lalu dia menatap putrinya yang menggandengnya dengan curiga. "Oh ya, 5 tahun ini kamu berada di luar negeri, kapan kamu pulang?" "Sudah pulang berapa lama? Mengapa tidak memberitahuku? Ada lagi, apakah kamu sudah pacaran? Seperti apa rupa pacarmu? Kapan kamu membawanya pulang dan perlihatkan pada ibu?" Mata Gita terlihat terkejut ketika membicarakan masalah pacaran,
Kemudian dia menghindari tatapan Hani dan tersenyum. Ibu, kamu menanyakan aku begitu banyak hal sehingga aku tidak tahu harus menjawab yang mana. Sekarang aku mau memakai baju, kamu pinjam aku baju dulu. Tunggu, aku sudah tidak sibuk, aku baru menceritakan masalah dulu denganmu. Mereka adalah ibu dan anak, jadi Hani bagaimana mungkin tidak bisa melihat bahwa tatapan Gita menghindar ketika membahas hal ini. Dia terlihat tidak percaya diri, lalu dia menghubungkan penampilannya hari ini. Jadi Hani merasa dirinya tahu rahasianya. Dia menatap putrinya dan bertanya, Gita, apa kamu ditinggalkan? Gita langsung melompat seperti ekornya terinjak saja setelah mendengar kata ini. Lalu berteriak, Ibu, kamu ingin mengatakan apa? Siapa yang ditinggalkan? Putrimu ini sangat cantik, siapa yang akan meninggalkanku? Hani paling mengerti dengan Gita, jadi dia berkata setelah melihat responnya yang besar, tampaknya kamu benar-benar ditinggalkan. Gita, Ibu, benar-benar tidak ada. Seperti apa pria itu? Apa dia ganteng? Sudah berapa lama kalian pacaran? Bagaimana bisa putus? Ibu. Hani menatapnya, mereka saling menatap sejenak, akhirnya Gita kalah, lalu duduk di samping tempat tidur dengan sedih, ganteng, tapi tidak pacaran, juga tidak putus. Apa? Setelah Hani mendapat beberapa informasi dari ucapannya, Hani pun lekas duduk di sampingnya, tidak pacaran. Jadi untuk apa kamu frustasi? Gita berekspresi sedih dan tampaknya tidak ingin katakan. Ibu, bisakah Anda jangan memaksaku? Aku sudah berencana tidak mengungkit hal ini, mulai hari ini aku akan melupakan orang itu. Kelak Gita Zhou adalah Gita Zhou yang baru. Ketika Hani melihat tatapan gigih di mata putrinya, dia pun tahu jika dia terus bertanya di saat ini, maka akan membuat putrinya semakin sedih, jadi dia hanya menganggukkan kepala, baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengatakan, tunggu kapan kamu sudah berpikir dengan hal ini, kamu boleh bilang pada ibu jika kamu ingin katakan. Gita melirik Hani seperti melirik monster ketika mendengar ini dan bergumam, aku benar-benar tidak terbiasa dengan sikap lembutmu yang mendadak. Gadis nakal. Aku juga tidak terbiasa dengan sikapmu ini. Ketika berbicara, Hani menepuk kepalaku, tapi Gita lekas menghalanginya dan berkata, Ibu, bisakah jangan memukul kepalaku? Bagaimana jika mengalami cedera internal? Baguslah jika bisa mengalami cedera internal, siapa suruh kamu tidak pulang selama bertahun-tahun? Kami merasa benar-benar sia-sia sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Gita, sudahlah, bukannya aku sudah pulang. Anda jangan khawatir, setelah ayah sadar, aku akan mengaku salah sambil bersujud di tempat tidurnya, bagaimana? Tidak mungkin dia mengaku salah dan bersujud. Tapi dia sangat berharap ayahnya bisa sadar, kalau tidak, dia pasti akan membenci dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah mengaku salah, bahkan sekalipun juga tidak pernah. Bersambung.